Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, ini Manca Becek kita melihat giat konten kreator ataupun juga kawan-kawan seniman ini luar biasa nih Manca Becek ya. Semakin hari semakin banyak gebrakan yang selalu menyuguhkan hiburan untuk itu yang lagi jenuh dan juga yang lagi penat untuk dilepaskan sambil main-main handphone melihat konten ini pasti akan sangat menghibur dan juga mampu merubah mood kita yang awalnya agak sedikit kurang semangat, tapi setelah jingok konten ini pasti akan menjadi lebih semangat kayak itu namanya Cibica ya. Dan sama pecah halnya di Perempat FM Palembang untuk edisi pagi ini di Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Ini Cak Ilham sudah bersama dengan Lenggang Manajemen. Wah, ini kita bakal ngomongin soal banyak terkait dengan giatnya apa dan juga apa sih yang satu ini lagi dijalani ataupun juga yang menjadi project di Lenggang Manajemen. Jalan sudah bersama dengan Kak Riki dan juga ada salah satu talentnya juga ya di studio Perempat FM Palembang. Dan siaran kami obrolan komunitas kali ini selain dapat didengarkan di 88,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital di streaming rri.co.id, Manca Bicanya juga dapat menyaksikan tayangan di channel YouTube Perempat Palembang. Oke, ini langsung baik kita bakal sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa dan pendengar setia RRI Pro 4 Palembang. Iya. Sehat Kak ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Seperti halnya terlihat kan badannya agak gemuk. Sehat. Itu ciri khasnya nih itu ya. Baik. Iya. Ini kita kalau Kak Riki mungkin sudah sering ya dan bahkan sudah ada asing lagi nih kalau di Perempat FM Palembang. Iya. Gimana kabar Lenggang saat ini Kak? Alhamdulillah Lenggang saat ini masih berjalan lancar, sinerginya juga terus berjalan. Bahkan ada beberapa rekanan kita di luar itu bersinergi dengan Lenggang. Begitu ya. Kemarin terakhir sama Yani Yadin tuh. Yani Yadin, alhamdulillah kemarin kita baru launching, hampir 1 bulan lalu kita launching lagu terbaru Yani Yadin yang berjudul Ragu-Ragu. Wah ini ini kayaknya di Perempat juga sudah masuk tuh lagunya. Oh iya ya, alhamdulillah. Sudah kita play juga nih sering lagunya ya. Terima kasih. Oke, Cak Riki datang dewean, dolor-dolor. Ini juga sudah didampingi ada siapa tuh sebelah kirinya. Boleh kenalan dulu siapa nih Cak Ya, namanya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Teza Rifki Abiyu, anggota dari Forsa, kebetulan bagian dari Lenggang Manajemen juga. Oke, ini katanya Tezar ini pernah ini ya jadi juara juga tuh. Atau pernah ikuti ajang di pemilihan Forsa Idol. Forsa Idol pertama juara 2 Sumsel. Waduh luar biasa nih Manca Bica ya. Ini membanggakan kita juga nih Wong Palembang ya. Forsa Idol Sumsel juara 2 ya Tezar ya. Oke, baik. Artinya nih pacak nyanyi dangdut nih ya. Alhamdulillah baca. Alhamdulillah baca. Wah. Oke, baik. Ini kalau Lenggang tadi sudah dijawab oleh Cak Riki bahwa kabarnya baik dan juga malah semakin banyak gebrakan Cak Riki ya. Alhamdulillah. Kita pengen tahu dulu di 2026 ini sudah melalui banyak hal apa nih Lenggang Manajemen? Ya, alhamdulillah di 2026 Lenggang terakhir kita baru-baru ini ya bersinergi dengan Forsa. Forsa itu salah satu organisasi atau perkumpulan yang cukup ramai. Itu singkatan dari Fans of Roma dan Soneta. Itu ya. Ya, jadi kami Ceam kemarin itu kita ada kegiatan live streaming, kemudian kita ada konser mini. Itu di CFN. Oh, di CFN. Ya, Oh, yang di Sukamto ya. Di Atmo. Ya, jadi Lenggang bersama Forsa itu kita menampilkan lagu-lagu dari Romi Irama dan Soneta. Baik. Dan sampailah sekarang di bulan Agustus apa nih yang jadi gebrakan Lenggang? Untuk saat ini kita sedang memproduksi mini seri. Oke. Ya, bisa disebut ini mini sinetron karena memang konsepnya kita buat mini sinetron itu memang genre komedi, tapi kita angkat budaya nasional. Oh itu. Ya, kebetulan di Lenggang kita bersinergi dengan salah satu grup koplo asal Palembang, grup The Capcus. The Capcus yang ikutan juga di situ ya. The Capcus pimpinan Mas Joko Hero, ada Wawan Ngeribo, ada Sinta Anggraini di situ. Nah, dari nama The Capcus ini kita punya ide bersama Kang Wawan sebagai sutradara. Kita angkat menjadi sebuah cerita
di mana cerita ini mengisahkan tentang sebuah perkampungan. Oke. Namanya Kampung Capcus. Mhm. Nah, Kampung Capcus ini mengangkat budaya nasional karena di dalam itu ada beragam suku. Beragam suku ya, termasuk saya sendiri berperan di situ sebagai ketua RT. Oh, itu ya. Iya, Cak Ilham. Aha. Namun uniknya ketua RT ini kan biasanya orang Jawa, orang Sumatera. Nah, tapi kali ini ketua RT-nya keturunan Chinese. Oh. Karena memang di Palembang juga banyak sekali juga ya etnis Banyak Chinese juga tuh. Ya, Palembang termasuk banyak etnis Palembang, etnis Chinese, Chinese, karena memang menurut sejarah konon katanya itu memang orang Palembang tuh dari Yunan, bahkan Indonesia pada umumnya dari Yunan. Itu ya. Ya, ada memang berdarah Chinese. Ya, jadi memang kita angkat budaya nggak satu provinsi aja. Nah, di dalam cerita Kampung Capcus itu ada Jawa, ada Sunda, ada Medan. Nanti ada juga Palembang kita tampilkan, ada Betawi. Wah, ini yang sudah jalan sekarang Chinese. Jadi ketua RT ini kalau bahasa Palembang Cino Islam. Nah, itu. Jadi memang ini ya mencerminkan nian budaya Indonesia di situ dengan keragaman tapi tetap kompak di situ tadi ya. Oke, baik. Kalau Tezar bagaimana nih untuk giat seninya di bidang tarik suara sejauh ini apa yang sudah dilakukan tuh? Masih tetap nyanyi-nyanyi juga? Udah jarang tuh. Padahal ini potensinya apalagi juara duo Sumsel ini ya. Terakhir di CPN ya. Aha. Iya, terakhir CPN. Oke, pernah tampil di situ tadi. Dan kalau bernyanyi ini lebih kemana nih genre yang sering dibawakan? Yang sering dibawakan tuh kalau paling sering dangdut sama India. Oh, dangdut sama India. Kenapa tuh? Keduanya punya sama-sama punya cengkok itu atau mana? Pengalaman tuh waktu kecil tuh bapak sering muter lagu-lagu itu tadi. Pak Haji sama India. Oh, itu. Jadi terngiang di kepala. Jadi lengket ya. Pak Haji apa dulu, Cek Am? Tanya dulu. Haji Mukidin. Atau Haji apa nih? Haji Ramai-Ramai nih ya. Ramai tentunya. Baik. Karena orang tua sering ngeplay lagu-lagu dangdut dan juga India, akhirnya terdoktrin ya dengan dua genre itu tadi. Dan untuk ikut ajang Forza Idol ini sudah menjadi langkah awal apa sebelumnya pernah ikut ajang lainnya juga? Langkah awal Pernah ya? Baru pertama kali untuk ikutan ajang. Kenapa nih akhirnya terjun dan juga ikutan di ajang bergengsi dan akhirnya menjadi juara duo tingkat Sumsel nih? Bagaimana tuh? kebetulan memang sudah lumayan lama saat itu jadi anggota Forza. Oke. Dan pertama kalinya ada diadain ajang nyanyi kayak gitu. Angkatan tahun berapa tuh? Angkatan tahun 2024. Oh, jadi sudah lumayan cukup lama ya. 23 dah. Waduh. 24 ya. 2022 kayaknya. 2022. Dan serunya bernyanyi tuh bagaimana nih Tezar? Bernyanyi apalagi bernyanyi dangdut ini kan dangdut lagi happeningnya nih saat ini. Dan zamannya sosial media apa pernah live juga tuh live dengan membawakan lagu-lagu dangdut? Kalau live sering di akun Facebook Forza Palembang. Oh, di situ. Divisi Forza Palembang. Tapi secara pribadi memang tidak terlalu digeluti bidang tarik suara ini atau cuma lagi vakum sementara ini? Sebenarnya digelutin cuman nggak ada mediasi ya. Oke. Tidak ada wadahnya mah itu Nggak ada ya. wadah. Oke, mudah-mudahan melalui lengkap manajemen ya Kak Riki ya. Iya betul. Melihat peluang ataupun juga bakat yang dipunyai Tezar ini kan sungguh begitu sangat luar biasa ya. Betul. Tidak segala orang pacak nyanyi Betul. karena ya itu tadi ya bernyanyi apalagi nyanyi dangdut tekniknya itu kan perlu mendalami nian. Nah, melihat Tezar ini Cak Riki, apakah bakal ada gebrakan juga di lengkap manajemen kagetnya? Iya betul. Jadi sebenarnya Cik Ilham, aku pas ketemu Tezar memang di salah satu kegiatan Forza. Jadi pas di situ aku lihat Tezar ini nyanyi lagu ya Bang Haji Roma Irama kan tentunya. Jadi aku lihat Tezar ini seperti gambaran aku waktu muda. Aku juga sekarang masih muda Cik Ilham. Iya, masih muda ya. Cuman Memang tidak masih muda. Cuman tidak mudanya. Iya betul. Jadi aku lihat ini potensinya mirip-mirip aku waktu itu kan. Oke. Makanya aku sayang rasanya kalau tidak aku rekrut gitu. Jadi aku ajak ngobrol santai gitu.
kutanya ada manajemen atau organisasi atau perkumpulan yang menaungi Tezar, katanya belum ada. Bahkan habis dari juara 2 Porsa Ya. Idol Sumatera Selatan, beliau udah kata kegiatan lagi untuk nyanyi. Makanya kita rekrut ke Lenggang. Aku memang insya Allah kedepannya akan buat grup. Nah, bersama Vokal lagi. grup vokal bersama Tezar, tetap dengan nama grup yang lama. Ya. Ya mungkin Cik Ilham tahu nama grup kita yang lama, sama dengan nama manajemen inilah. Iya. Cuman personilnya kita personil yang lebih fresh. Oh itu. Dan genrenya insya Allah memang genrenya Lenggang ini lebih ke dangdut Melayu. Dangdut Melayu. Melayu. Karena memang itu ciri khas Indonesia nih ya. Iya, Dangdut ciri khas Melayu itu Indonesia. tadi. Oke, baik. Dan kembali dengan lenggang manajemen ini artinya saat ini sudah semakin banyak anggotanya ya Cik Riki ya. Ya, kalau di manajemen itu memang ada beberapa anggota. Kita ada community, ada manajemen. Community itu ya salah satunya grup The Capcus juga community kan. Iya. Tapi kalau yang di manajemen memang tidak terlalu banyak. Mungkin di bawah 10 orang. Oke. Yang memang bermanajemen. Dan Cik Ilham juga termasuk yang mengikuti perkembangan lenggang ya. Iya, Kemarin terakhir juga bersama dengan penyanyi dangdut Yani Yadin tuh. Betul. Kenapa tuh akhirnya bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah karya itu? Kenapa tuh ya Cik Riki? Ya, jadi perkenalan dengan Yani Yadin itu kurang lebih tahun 2024 akhir. 2024 akhir. Iya. Jadi dikenalkan oleh salah satu selebgram Palembang. Namanya Om Bintang. Bintang Layo ya. Iya. Mungkin banyak sudah kenal sama beliau. Jadi Yani Yadin bertanya kepada Bintang, nanya sama Bintang lah, intinya ada tak manajemen artis di Palembang. Tidak tahu ngapa dari sekian banyak manajemen artis, Bintang mereferensikan ke Lenggang Manajemen. Jadi beliau ngomong sama Yani Yadin, ada kawan aku Kak Riki, Lenggang Manajemen, insya Allah aku kenal ke. Nah itulah disitulah kami berkenalan. Oke. Ternyata walaupun secara profesional kami bermanajemen dengan Yani Yadin, ternyata setelah ditelusuri, ternyata beliau juga masih bukan orang lain. Sedusun juga masih ya. Sedusun. Karena ya saya sendiri RCTI Cik Ilham. RCTI itu Rai Cino tapi Indralaya. Wah itu tadi ya. Kami sama-sama Indralaya, sama-sama meranjat. Iya. Dan ternyata saling kenal mengenal. Nah disitulah sinergi timbul dan alhamdulillah secara chemistry dengan Yani Yadin, dengan produser itu suami beliau sendiri. Iya. Kakak Anda kita Isnin Rais ya, yang sangat mensupport kegiatan beliau. Jadi disitulah kami berkolaborasi. Pada saat itu Yani sudah mengeluarkan 2 lagu, 2 lagu dan dua-duanya semuanya arranger, syuting, pencipta lagu semuanya di Jakarta. Oh dari Jakarta Galuh itu. Ya, mulai lagu ketiga saya usulkan, cobalah kita syuting di Palembang baik. Oke. Palembang juga banyak spot yang bisa kita ambil. Nah, alhamdulillah sudah 4 lagu yang di Palembang. Oke, jadi artinya tidak cuma dengan Capcus Bay ya. Tidak cuma Yani Capcus, Yadin pernah kolaborasi juga untuk sinergi itu tadi. Ya. Dan pernah dengan grup mana lagi tuh? Kalau untuk saat ini kita buat sama grup Porsa. Ya, nanti memang ada beberapa penyanyi dari Porsa, nanti akan saya buat bentuk grup ya, tapi ya tetap namanya Lenggang. Lenggang tetap ya. Orang-orangnya orang Porsa nanti. Itu akan ada gebrakan lagi nih Manca Bicara. Tetap dengan nuansa Melayu dangdut. Melayu dangdut, karena itu makanan pokok. Sudah menjadi ciri khasnya ya untuk Ciri Lenggang. khas. Ya walaupun saya sendiri Cik Ilham, kalaupun manggung-manggung seperti acara-acara besar, misalnya di Sriwijaya Lantern Festival, kadang-kadang membawakan lagu band, lagu pop, termasuk lagu barat. Kita itu. nyanyiin. Tapi ya dangdut itu ya makanan pokok tadi. Ya, Yang lain itu kan makanan ringan. Cuma pendamping ya. Iya betul. benar. Oke, baiklah kalau itu tadi Cik Riki sudah menyebutkan grup vokal Lenggang, tapi ini versi yang dulu ya. Iya. Kita akan menyimak lagunya Manca Bicara. Sebelum kita bakal balik lagi dan yang pasti jangan kemana-mana. Ini lagu Cuko Dak Becuko. Tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Baik, terima kasih untuk Mace Bice, dulur-dulur dimanapun berada yang masih setia bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Lenggang Manajemen ya, membangun sinergi untuk menghasilkan sebuah karya. Termasuk juga di sini ada Tezar. Tezar kalau bergabung di Lenggang Manajemen ini, kagetnya Cak Mano Kak Riki, ikut serta dalam proyek yang apa tadi itu yang disampaikan? Iya, jadi Tezar ini selain saya rekrut nanti insya Allah ke depan akan jadi tim vokalis grup Lenggang. Beliau juga kemarin sudah sempat syuting Cak Ilham itu di salah satu episode yaitu episode keempat Kampung Capcus. Nah beliau ini karakternya sebagai pemuda yang menggandrungi Michael Jackson. Oh itu. Jadi karakternya lebih kemana nih? Iya, lebih ke jadi pemuda yang selalu pakai aksesoris Michael Jackson. Oh itu. Nyanyi Michael Jackson, jalan juga sama Cak itu. Cak mana nih Tezar ketika dipercaya oleh Kak Riki sebagai pimpinan Lenggang Manajemen memberikan peran itu tadi, akhirnya pengalamannya Cak mana tuh yang didapat? Seru sih. Awalnya tuh pas pertama kali dikasih tahu diajak kayak itu tuh bangga. Soalnya kemarin tuh sempet nge-storyin lagi nyanyi lagu Michael Jackson. Dilihat Kak Riki tuh. Iya dilihat Kak Riki. Akhirnya ikut serta di sini ya. Walaupun sebenarnya aliran musik yang disenangi itu tadi dangdut kan. Iya, Gitu. betul. Oke, Michael Jackson yang kita kenal bahwa dari gesturnya, ciri khasnya, pakaiannya itu kan benar-benar identik nih kan. Di sini akhirnya bisa dibawakan perannya oleh Tezar, tantangannya pasti besar nih di sini. Tantangannya apa nih dirasakan pada saat proses syutingnya itu tadi? Tantangannya Nyanyi. iya nyanyi. Oh di nyanyinya, kenapa tuh nyanyinya tuh? Mirip. Soalnya gerakannya sih agak lebih Gerakannya. susah ngikutin beliau. Michael Jackson itu lincahnya. Lincahnya itu energik gitu kan. Iya energik. Kalau liriknya ada hafal kayak itu. Hafal. Coba Udah. sepenggal kita pengen tahu nih supaya menjawab penasaran pendengar kita yang lagi monitor. Nak pakai topi boleh? Oke. Coba tuh. 3, 2, 1. People always tell me, be careful what you do, and don't go around breaking your girl's heart. And mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I'm the one. Wah, luar But the biasa kid sekali. is not my son. Luar biasa sekali ya. Ini apa secara pemilihan kenapa nih dipilih Michael Jackson akhirnya dihadirkan di apa serial Lenggang Manajemen itu tadi Serial Riki? Kampung Capcus. Kampung Capcus itu tadi. Karena memang gini, di setiap episode kan kita pasti ada bintang tamu yang kita anggap menjual ya. Nah, jadi memang di episode 4 itu kita tampilkan Tezar sebagai penyanyi Michael Jackson. Jadi pemuda yang memang tergilo-gilo lah sama Michael Jackson. Nah, dia lagi nyanyi, memang ada adegan nyanyi dan joget juga, jogetnya Oh di selain situ. Michael Jackson. Ya. Ditampilkan juga ya. Iya, tiba-tiba dia lagi enak-enak nyanyi, rekaman, dia nge-live di dalam adegan itu dia nge-live. Tiba-tiba warga nih siru berkumpul. Ada panggilan dari Pak RT kan. Oke. Gitu, disuruh kumpul karena ada musibah. Ya, padahal musibahnya itu tidak berat-beratnya, cuman sendal bini Pak RT itu hilang. Tapi hebohnya sekampung-kampung ya. Hebohnya sekampung dan bahkan bukan bini Pak RT salah, bini Mas Joko. Sendalnya bini Mas Joko. Jadi Mas Joko ini kan punya bini namanya Sinta tadi, Ibu Sinta tadi, Iya. Ibu Joko kan. Jadi sendalnya hilang, dia akhirnya dia panik ngasih tahu Pak RT. Pak RT itu tidak tahu sebenarnya masalahnya apa. Cuman dia ngomong ada kehilangan barang. Kampung ini sudah ada aman. Pak RT ini langsung panik kan, kumpul ke warga sudah ada aman. Ternyata semua warga sudah kumpul, termasuk Michael Jackson yang datangnya sambil joget ya. Nah jadi setelah diumumkan baru Mas Joko ngomong, ini yang hilang apa kata warga? Yang hilang sendal istri saya. Oh itu. Jadi Pak RT itu akhirnya ribut sama Mas Joko kan. Malu-malu kebaik kata, cuma hilang sendal, aku tidak tahu kira apa yang hilang. Oke baik. Jadi artinya di situ ada nilai komedinya juga ya Cek? Iya, ya? memang kita genrenya komedi. Sebenarnya yang kita angkat tuh lagu-lagunya dari Mas Joko, lagu-lagu di Capcus. Karena Mas Joko Hero ini kan kurang lebih hampir 20-an lagu sudah diciptakan. Itu ya lumayan banyak juga tuh. Bergenre koplo. Yang kemarin memang beliau nyanyinya selalu solo. Sekarang dengan grup ini
kita harap lagu-lagu Mas Joko kan akan lebih dikenal gitu. Dengan adanya kegiatan mini seri di Capcus ini juga, nah salah satunya kita akan angkat lagu-lagu beliau bahkan lagu-lagunya kita masukin di dalam adegan. Nah, termasuk mengumpulkan warga itu kan kalau di kampung-kampung pakai kentongan. Iya. Kalau ini tidak, kita mengumpulkan warga pakai lagu Kopi Cinta. Wah, itu jadi pancingannya malah dengan musik ya. Lagu Kopi Cinta karena karena kalau dengan lagu kan warga lebih cepat datang. Baik. Dan selain itu juga kalau ini menurut pandangan Cik Riki juga ya yang memang sudah bergelit dengan banyak talent yang bergabung di Lenggang Manajemen, kita pengen tahu modal seorang aktor atau aktris itu apa sih sebenarnya itu? Ya modal yang paling penting itu adalah karakter. Dia harus punya karakter dewek. Ini karakternya bukan lebih ke cantik atau cakepnya itu bukan? Bukan. Karakter itu adalah dia bermain sebagai Apo, gitu. Syukur-syukur kalau memang dia sudah punya karakter bawaan kan. Contoh kalau misalnya di Indonesia sudah tahu Rhoma Irama tuh mau film apapun seperti itulah karakter beliau. Nah tapi kalau di Lenggang kan kita akan tantang masing-masing talent ini. Baik membawakan karakter sendiri ataupun karakter yang kita ciptakan. Ya contoh aku dewek Cik Ilham. Aku dewek berkarakter sebagai orang Chinese yang memang dia Muslim tapi Chinese, jabatannya ketua RT. Itu. Nah di sini ketua RT ini dia ada keunikan dia ini satu, dia bukan semena-mena tapi dia tuh uangnya cuek. Cuek dalam arti tidak peduli apa kata uang, intinya yang penting keinginan dia tercapai. Gitu. Contoh dia bertamu ke rumah Mas Joko dikasih air putih, dia langsung senang kayak itu. Bukan, dia menyinggung tapi dengan cara halus. Oh itu. Iya, jadi misalnya cek nih Jo, aku kasih contoh ya. Dikasih air putih itu misal bertamu cek itu ya. Nah, jadi begitu air putih datang dia langsung terkejut, kaget. Hanya mohon maaf, kali ini gue kagak minum air putih. Nah, gitu. Padahal itu kenapa ada ngasih banyu yang ada rasanya itu? Jadi ditanya, memang mau minum apa? Hari ini gue khusus minum air hitam oh. Itu tadi, alias kopi itu tadi kan. Jadi iya Mas Joko bingung, air hitam mau kopi oh. Jadi intinya dia tuh minta kopi gitu. Jadi kopi sudah datang, minta lagi dia. Oke. Kopi udah datang, kalau ada kopi kagak ada roti kagak asoy. Jadi minta roti itu lagi. Minta roti lagi. Jadi kesel kan tamu tuh. Nah dia tidak peduli itu. Yang penting keinginan dia tercapai. Nah di situ kita out of the box ya bahasanya tuh ya. Jadi kita keluar dari zona kita kan. Oke. Sebenarnya yang kubawakan selama ini kalau bermain film, kemarin film Petualangan Anak Mardika, film Hidup Tak Semanis Donat. Nah itu rata-rata karakter aku itu selalu jadi wong yang penjahat, jadi bos bandit kalau bahasa Palembang. Nah jadi karakternya kaku, karakternya agak sangar gitu. Bahkan kalau di film Mardika kan ada adegan fighting kan, ada adegan laga aku ditodong pakai pistol, terus ada ya belagol aja itu. Nah bahkan di sini kita bawakan karakter yang sangat berbeda, jadi lebih ke maaf ngomong tuh lebih ucak-ucak kata orang. Nah di situ serius di sini. Nah disitulah tantangan dalam kita mengangkat Kampung Capcus ini. Begitu ya. Jadi serunya ya pada saat proses yang sudah dilalui untuk yang tadi Cik Riki sebut ke. Tapi kalau di Lenggang Manajemen Dewek, cara Cik Riki sebagai pimpinan ada tidak pembinaan apa itu rutin yang dilakukan kepada talent-talent? Kalau untuk pembinaan, kalau setiap kita ada kegiatan apapun, itu kita wajib latihan dulu. Sekalipun itu di Capcus, itu kan pimpinannya sebenarnya Mas Joko Heru kan. Tapi saya sebagai promotor, setiap mereka akan tampil di Capcus saya minta untuk latihan dulu. Minimal H-3 lah minimal. Jadi H-7 itu sudah latihan, H-3 latihan lagi. Kadang-kadang H-1 latihan lagi. Tetap ya. Gitu. Itu untuk menunjang penampilannya kayak gitu. Untuk menunjang penampilan, termasuk kita kostumnya kita diskusikan. Kostumnya ini jangan sampai kostum itu tidak nyaman dipakai mereka pada saat mereka di panggung. Oke. Nah kalau melihat Tezar lagi tuh, ini kan ajang dangdut lagi boomingnya di Indonesia tuh. Anak-anak muda usia belasan tahun tapi sudah punya karakter suara dangdut yang luar biasa itu. Cak mana tuh melihatnya tuh? Keren sih sekarang tuh, kayak lihat di Indosiar tuh rombongan kayak sekarang tuh Valen dan yang lain-lain tuh. Ya, jadi membuka banyak ini ya. Inspirasi bagi yang muda-mudi
pecinta dangdut mungkin. Oh iya, apalagi yang ada di pelosok-pelosok desa kan. Iya Yang benar. selama ini benar. mungkin terjangkaunya itu sangat terbatas aksesnya. Ketika ada ajang ini akan sangat memancing sekali ya. Iya, Yang punya benar. potensi akhirnya keluar untuk ikutan di ajang ini tadi. Tapi kalau Cheriki juga bersama Tezar ini kayaknya bakal ada project juga ya kayaknya. Iya, insya Allah kita akan ada project. Kebetulan Tezar ini kalau dia nyanyi lagu barat dia lebih ke Michael Jackson. Oh itu, Kalau aku nyanyi lagu barat lebih ke Elvis Presley. yang celananya besar di ujung ya. Celananya Cut Bray. Situ, Bray. Jubra itu tadi. Dan itu sudah pernah aku bawakan lagu-lagu Elvis pada saat di kemarin di Oke. acara Sriwijaya Lantern Festival. Begitu ya. Tapi kalau secara apa namanya keseluruhan, Lenggang Manajemen ini untuk visi misinya lebih kemana nih, Cheriki? Visi misi Lenggang Manajemen ini sebenarnya kita lebih ke mengentertain masyarakat ya, dengan cara kita mengeluarkan bakat-bakat kita di bidang nyanyi dan acting gitu. Jadi karena secara tidak langsung, secara kebetulan di Lenggang Manajemen itu hampir semuanya penyanyi, hampir semuanya pemain Ya. film gitu. Ya disebut film karena memang kita memproduksi film, film pendek, film seri, dan juga sudah pernah kerjasama dengan instansi negara yaitu TVRI nasional. Oke. Dan itu dulu pernah kita dapat juara 1. Oh itu ya. Ya, jadi talent-talent kita ya waktu itu masih ada Sanggar Lenggang Mahardika. Sanggar itu diasuh oleh Kak Erwin Janin, saya sebagai ketua sanggar dan pemilik manajemennya pernah juara 1 film Monster Sampah. Oh Monster Sampah itu. Iya. Dan ini mungkin ada beberapa teman kita yang sudah keluar dari Lenggang Ya. juga akan mengangkat cerita tentang Monster Sampah ini. Cuman ya perlu diingat bahwa pada saat itu seluruh talent masih berada di Lenggang Manajemen atau di Lenggang Mahardika. Oke. Baik, jadi sudah menciptakan banyak talenta-talenta ya, Cek ya. Talenta. Melalui Lenggang Manajemen itu Iya, tadi. betul. Dan ada pendengar kita yang pengen bergabung nih, merasa punya potensi di bidang seni. Ya, Tertarik untuk bergabung di Lenggang Manajemen ini, apakah ada peluangnya juga tuh? boleh. Justru kami dari dulu selalu membuka peluang untuk teman-teman ya. Siapapun itu ya. Kami tidak memandang suku. Ya, kecuali kalau suku itu berwarna kuning, emas maksudnya. Mas suku itu namanya Itu bisa ya. dijual, Baca ya. dijual. Jadi suku apapun justru di Lenggang ini beragam, ada ya beragam suku lah. Ya. Jadi selama kita punya visi dan misi yang sama, itu untuk berkesenian, Ya. ya syukur-syukur kalau memang di dalam kesenian ini ada sifatnya edukasi, silakan bergabung ke Lenggang Manajemen. Apalagi kalau saya dan Tezar ini kebetulan sama-sama anggota Forsa kan. Jadi prinsip di Forsa itu juga kami pakai gitu, beriman, bertakwa, berakhlak dan berloyalitas. Gitu. Jadi memang yang agak mahal itu sebenarnya berloyalitas. Loyalitas itu tadi. Banyak orang yang berorganisasi tapi jadi musuh dalam selimut. Itu tuh. Itu banyak yang seperti itu. Kalau dalam selimut ada apa-apa itu kan. Ya kalau dalam selimut Atau makanan. Iya, dia megang senjata kan tidak kelihatan. Itu. Jadi lebih baik untuk berseni ini Cak Riki ya, Iya. kita berkumpul dengan Wong yang punya visi dan misi yang sama. Betul. Termasuk Tezar juga di sini ya. Iya. Tezar kalau di sini ini dengan bertemunya Lenggang Manajemen apa nih yang kayaknya bakal dieksplor mengenai potensi bakat yang ada di Tezar selain nyanyi, Selain nyanyi, acting sih. acting ya. Iya, acting Punya juga pengalaman suka. acting dulu sebelum ketemu Lenggang. Punya tapi tidak yang besar, cuman termasuk bangga lah pernah bikin short film Pak Haji Roma Irama waktu itu. Pernah Zaman ikutan sekolah. juga. Oh di zaman sekolah dulu ya. Artinya di sini memang ikutan bergabung di Forsa ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan baik, tapi memang mengagumi nian ya Memang mengagumi. sebagai fansnya itu. Iya. Oke, lagu yang paling disenangi lagu dari Pak Haji, walaupun kita tahu lagunya bagus-bagus galau ya. Iya. Apa nih yang sering dibawakan? Yang sering dibawakan Mhm. lagu ini mungkin Sahabat atau Gala-gala itu kan. Oh, hafal galau Cik Ilham nih single kartu ya. Atau Kayaknya ada yang lagu lain? seni yang paling Itu sering. Seni. Aha. Karena setiap lagu yang dibuat oleh Pak Haji itu pasti ada pesannya di situ ya. Iya benar. Itu kayak lagi bercerita itu nah. Kita pun yang mendengarkan kayak wah ini ternyata dakwah melalui nada Cak Jinya itu kan.
Jadi memang benar-benar sebuah karya itu Cak Riki ya, Ya, harus ada pesan yang disampaikan. betul. Termasuk juga di Lenggang Manajemen membuat karya biasanya menyelipkan pesan apa tuh di situ? Kemarin waktu Hari Anti Korupsi Sedunia, kita sempat bikin short movie film pendek berdurasi 8 menit pas. Nah itu kita bersama kawan-kawan kita di Lenggang, sutradaranya seperti biasa Kang Wawan Ngeribo. Aha. Kita angkat salah satu lagu Joko Hero yang berjudul anti korupsi ya, yang judulnya Stop Korupsi. Nah dengan lagu itulah kita angkat suatu cerita tentang dua orang sahabat yang bekerja di booth ST Jumbo, gitu, yaitu Ricky dan Wawan. Oh itu. Ya dia lihat orang ya turun dari mobil, Cak Lemak Nian ya, Cak Lemak Nian beli es kita wong kayo. Terus dia muncul ide mereka berdua nih, cak mana caranya biar cepet kaya. Nah adalah mereka korupsi. Ah itu. Korupsi di dagangan mereka ini. Padahal dipercayakan untuk menjual ST Jumbo, tapi setiap gelas mereka kurangi takarannya. Oh itu pesannya ya. Nah akhirnya tertangkap dan ya baru 6 bulan dapat hasil. Pengennya 2 periode 10 tahun. Pengennya Oke. 2 periode dalam adegan itu memang ada. Nah ternyata baru 6 bulan sudah ketangkap oleh yang punya. Itu ya. Gitu akhirnya masuk sel. Itu juga kita ada bintang tamu kemarin tuh wali kota tertinggal Rian Kemas. Ren Kemas itu Kita tadi. undang di situ. Jadi sebuah karya itu pasti memerlukan banyak persiapan juga Cak Riki ya. Ya betul. Biasanya persiapan yang paling tertantang di situ apa? Kayak persiapan iya. properti, lokasi atau apa tuh? Yang paling nomor 1 di Lenggang itu adalah persiapan waktu. Oh waktunya. Karena waktu itu yang paling mahal. Karena kadang-kadang kita menyesuaikan waktu antara tim kita ini kadang-kadang sering bentrokan gitu, waktunya itu kan. Ada kesibukan, ada kegiatan gitu. Nah makanya kita sepakati dulu waktu biasanya. Setelah itu baru kita persiapkan properti. Oke. Kemudian ya yang pasti harus dijaga tuh fisik. Kita harus sehat. Karena salah satu pemain kalau udah hadir, adegannya hilang pasti kan. Itu. Ya. Dan kalau sebagai penulis atau alur ceritanya ini siapa nih yang Kalau- membangun skenario? Kalau yang sering jadi sutradara itu selalu Kang Wawan Ngeribo. Tapi ya kita, terutama saya pribadi itu selalu punya ide cerita. Makanya kalau dalam film-film pendek kayak kemarin kan ide cerita Ricky Lenggang, sutradaranya Wawan. Karena Wawan lebih ke adegan gitu. Dia lebih ke ngatur adegan. Oke. Ya, kegiatan, dialog, adegan, mimik muka, sudah tuh gerakan tubuh lebih ke di situ dia. Oke, jadi menjadi seorang seniman itu harus punya banyak talentanya juga ya Cak Riki ya. Banyak talenta. Supaya akan cepat berkembang juga tuh di situ. Betul. Karena itu skill itu adalah modal awal. Modal awal memang skill. Tapi jangan lupa skill bisa diasah. Gitu. Skill itu bisa diasah. Makanya orang-orang Lenggang yang sekarang ini bertahan biasanya sih bukan cuma skill yang mereka punya, tapi mereka juga punya loyalitas yang tinggi. Oke. Itu yang perlu diingat ya bahwa berkembangnya seorang talent itu pasti dibarengi juga dengan banyak hal. Banyak Apa yang paling penting yang harus dipegang seorang talent? Walau bukan cuma sekedar bakat be sih, Ya. apalagi yang harus ditunjang. Yang harus dia pegang itu komitmen, Cek. Harus pegang komitmen. Itu. Pada saat tanggal sekian, hari sekian, jam sekian kita syuting, maka dia harus ready. Makanya setiap ada kegiatan syuting kita rapatkan dulu tanggal sekian. Oke, begitu ada kegiatan dia harus berkorban. Gitu. Termasuk saya pribadi juga kadang kalau sudah memang waktunya saya akan siapkan waktu itu. Kalau kita ada jadwal lain kita ganti jadwal. Karena Itu. ini jadwal bersama kan. Beda kalau jadwal pribadi, kalau bersama kita harus ngalah. Itu. Jadi ini membentuk profesionalisme ya. Profesionalisme. Makanya kalau beberapa podcast kayak kemarin sama Kak Usin TPRI, apa yang paling Ricky butuhkan di Lenggang? Yang paling saya butuhkan, saya bilang aku butuh teman-teman yang solid. Aha. Solid itu mahal Ya. begitu. Dengan adanya tim yang solid ini pasti akan sangat terbangun sekali ya, membantu membangun suatu apapun itu bentuknya, baik itu grup, baik itu manajemen, baik itu apalah itu ya, yang pasti ini sangat menjadi poin utamanya Cak Riki ya di sini ya. betul. Selama perjalanan Lenggang Manajemen, pengalaman apa yang paling berkesan sampai dengan saat ini masih diingat tuh?
Iya, kalau pengalaman yang baik atau buruk nih. Ada dua hal ini ya berarti. Ya kalau pengalaman pasti ada dua, pasti ada baik, ada buruk. Iya. Kalau ya pengalaman buruk itu pasti kita pernah mengalami yang namanya pro kontra dengan sesama tim. Seperti mungkin beberapa teman yang pernah kenal dengan Lenggang dulu kan cukup besar ya, dulu ada Sanggar. Sanggar itu sekarang sudah tidak aktif lagi, bahkan berganti nama dan berdiri sendiri gitu. Itu punya masalah pribadi masing-masing. Itu. Artinya di dalam grup itu pasti ada sesuatu dan hal yang nantinya akan secara alami terjadi. Oke. Gitu. Pasti akan secara alami terjadi. Aha. Nah, nggak cuman yang saya alami, bahkan Cik Ilham juga pernah mengalami yang dulunya Pasti. satu grup sekarang keluar gitu. Karena memang kembali dengan ini tadi ya, banyak hal juga sih yang Banyak mencakup hal, di situ tadi. Banyak hal. Pendapat terkadang berbeda, dan juga terkadang juga prinsipnya juga, yang akhirnya membuat keadaan ya harus masing-masing harus gitu kan. mengambil jalan gitu. Nah kalau pengalaman buruk ya pasti ada. Seperti dulu lah, seperti yang dulunya rame Sanggar, sekarang kita udah buka Sanggar lagi. Tapi sekarang kita fokus untuk manajemen produksi baik kita sekarang. Tapi seenggaknya Cik Riki sudah membuktikan bahwa sudah membentuk ya, Membentuk, alhamdulillah. dan juga membuka jalan juga mungkin. Iya. Ya, seperti Cik Ilham ketahui bahwa Ya. saya diundang oleh Cik Ilham ini sudah terakhir kita pertamu-tamunya itu kalau Yang nggak salah, rame-rame tuh. ya kalau nggak salah 2022. Oh iya, yang malam-malam itu ya. Iya, kalau nggak salah Itu 2022. masih lengkap tuh. Betul, itu. Aduh, nama-namanya masih ingat gak lo Cik Ilham? Betul. Pas memang lagu Cuko Dak Pujukonyo Mas Pujo kan pas lagi Iya. dikeluarkan kan oleh Lenggang waktu itu. Awal nyonian Ya, kan nah, itu. artinya kan sampai saat ini 2026 sudah berjalan 4 tahun. Dan alhamdulillah Lenggang manajemen sampai hari ini masih ada. Oke. Gitu. Karena itu yang aku maksud tadi, komitmen dan solidaritas. Jadi aku juga memang berikrar dalam diri aku sampai kapanpun Lenggang ini selama aku masih ada, insya Allah akan tetap ada Lenggang ini. Sama cak Bang Haji Roma kan, selama ada dia ada soneta. Ayo. Nah, Jadi tidak akan tergantikan Cik. tidak akan tergantikan. Jadi kalau misalnya di Lenggang ini tinggal uang 10, berarti kan salah satunya saya, Ricky. Tinggal uang 5, salah satunya saya. Tinggal uang dewean berarti saya itu. Itu bentuk komitmen yang teguh nih dengan prinsipnya Cik Riki ya. Betul. Oke, baik. Tambah terasa juga ini sudah hampir di penghujung perjumpaan. Pesan dari Cik Riki mungkin untuk calon-calon talenta ataupun juga yang punya bakat tapi bingung untuk bagaimana mengembangkan bakat itu tadi walaupun tidak tergabung dalam suatu wadah itu. Karena kan zamannya sudah digital nih. Jadi apa nih pengen disampaikan Cik Riki, silakan. Kalau pesan aku ya untuk siapapun teman-teman yang berorganisasi, berkumpul gitu. Di dalam bidang seni atau bidang apapun, khususnya seni, itu yang paling utama itu adalah kalahkanlah egomu masing-masing. Itu. Karena di Lenggang ini kita tidak bersaing dengan sesama anggota kita. Kita juga tidak bersaing dengan orang lain, tapi kita bersaing dengan diri kita dewe. Jadi hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Bersainglah dengan diri kita dewe. Gitu. Karena kalau kita akan bersaing dengan sesama teman apalagi, itu biasanya ujung-ujungnya akan pecah belah. Gitu. Jadi apa si A lebih dekat dengan si B, si C lebih dekat dengan si D, dengan aku tidak gitu. Iya. Nah itu yang akan ujung-ujung hilang kepercayaan di dalam suatu organisasi. Menjadi faktornya itu ya. Ya, makanya Oke. dengan kita solid, insya Allah kita akan banyak pengalaman yang menyenangkan. Itu tadi. Kata Ilham tadi kan, Iya. pengalaman menyenangkan itu ya salah satunya tampil di Sriwijaya Lantern Festival itu menyenangkan, walaupun bukan dibayar pakai honor, gitu. Tapi sebenarnya tuh segala hal tuh tidak mesti dari materi Cik Riki ya. Betul, bahkan itu bukan pakai duit bayarannya, kita kan dikasih voucher. Nah selain itu kan kita konser-konser, ya kita dibayar mahal. Bahkan alhamdulillah ya Niadin itu setiap tahun hampir mengisi acara, hampir setiap tahun ya mengisi acara ulang tahun Oganilir. Terakhir kan dengan grup dari Jakarta, Dirga Dadali, grup Dadali. Dadali itu tadi ya. Satu grupnya Dadali, ada Dirganya gitu. Nah makanya di situ alhamdulillah satu barokah bagi kami Lenggang Manajemen punya tim ya Niadin yang memang asal dari Sumatera Selatan tapi skalanya sudah mulai nasional. Iya. Melalui musik dangdut itu tadi ya. Melalui musik dangdut. Oke, baik. Kalau Tezar apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin saat ini juga sudah
menyimak dari awal obrolan kita terkait dengan lenggang manajemen. Apa nih Tezar? Silakan, ada dak kayak apa ya, jangan patah semangat mungkin, atau pesan-pesan apa yang pengen disampaikan, silakan. Iya. Pesannya jangan patah semangat. Kalau kata Pak Haji di lagu tuh ada, bila engkau gagal di dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Wah, itu ya Banyak makna di jalan dalamnya itu. menuju Roma. Satu pintu tertutup, masih ada pintu lainnya untuk buka, Betul. untuk menerima kita atau membuka jalan untuk kita kalau ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih waktunya untuk Cek Riki, untuk Cek Tezar juga ya yang sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman di Pro 4 FM Palembang melalui obrolan komunitas. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga, sebagai penutup ini kita bakal mendengarkan suara emas dari kedua narasumber kita yang sudah hadir, yaitu ada Cek Riki dan juga Cek Tezar Panca-BCS. Sekaligus menuntaskan perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan Cek Ilham pamit juga untuk Sriwijaya pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.